kalian lagi nonton video ini, berarti kalian bertanya-tanya hal yang sama kayak aku. Pas pandemi kayak gini, BI ngapain ya? Ayo, siapa yang pernah dengar soal Perpu nomor 1 tahun 2020? Nah, Perpu nomor 1 tahun 2020 itu jadi acuan semua instansi, terutama perbankan, OJK, LPS, sama Bank Indonesia, plus pemerintah juga lah ya, pasti Kementerian Keuangan, buat ngatur stabilitas sistem keuangan di Indonesia pas pandemi. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang diatur di dalam Perpu nomor 1 tahun 2020, terutama di 22/5 sama 22/6. Nah, di dua peraturan itu, concernnya adalah di bagian likuiditas keuangan. Bank syariah sama bank konvensional. Nah, dari kedua hal itu sebenarnya pasti kayak bertanya-tanya, sebenarnya kenapa ya harus ada peraturan soal likuiditas perbankan itu? Nah, tapi juga pasti bertanya-tanya, loh kan sekarang posisinya itu para manusia-manusia di seluruh negara tuh melakukan savings, berusaha nggak ngeluarin uang. Karena ya mau tidak mau, karena pandemi ini kan ada lockdown, ada PSBB lah, ada pokoknya pembatasan sosial, dimana mau nggak mau pengusaha itu operasionalnya pasti akan kehambat. Nah, otomatis akan bisa kemungkinan terjadi PHK itu besar, dan itu pasti udah kita prediksi dari awal, kayak kalau di logika ya seperti itu gitu. Nah, itu pasti kayak kita tuh bertanya-tanya lah, terus hubungannya sama liquid kok malah dilonggarin tuh kenapa ya? Nah, jadi sebenarnya Bank Indonesia itu ngasih kelonggaran likuiditas jangka pendek buat kedua model perbankan itu, bank syariah sama bank konvensional itu, karena gini, gampangannya kalau misalnya suatu perusahaan itu katakanlah nge-PHK orang, tapi duitnya tuh mokok, lah terus duitnya dari mana kan gitu. Atau mungkin kalau misalnya pun dia mau ngelakuin operasional dan nggak mau nge-PHK orang, dia kan harus gaji orang kan. Nah, kalau misalnya dia gaji orang tapi nggak ada pemasukan, lah terus duitnya dari mana? Otomatis dia harus pinjam perbankan. Ya, sebenarnya meskipun pada kenyataannya likuiditas perbankan sekarang saat ini tuh masih aman, alhamdulillah. Terakhir aku cek 2,77. Nah, karena para pengusaha itu tadi minjem ke bank-bank, terus tuh kita bakal ada dua pertanyaan lah. Terus pengusaha ini bayarnya pakai apa, padahal posisinya operasionalnya kehambat banget. Terus otomatis ini bakal ngefek ke banknya. Terus banknya kan pasti worry dong, kayak wah gimana nih aku bayarnya gitu, gimana aku muter uangnya kalau misalnya uangnya dipinjam semua, katakanlah seperti itu. Nah, ini tuh peraturan ini tuh buat antisipasi hal tersebut. Nah, katakanlah orang-orang gerudukan itu pinjem, nah bank itu nggak perlu worry karena dia itu bisa pinjam uang ke Bank Indonesia, tapi ya likuiditasnya jangka pendek ya. Sebenarnya posisinya itu sekarang likuiditas perbankan masih sangat aman, alhamdulillah. Cuman Bank Indonesia itu memang dari awal tuh bikin peraturan itu sama tadi Kementerian Keuangan dan lain sebagainya, itu tuh buat antisipasi. Jadi ya berdoalah itu tidak terjadi, tapi ini adalah peraturan untuk antisipasi kalau misalnya itu kejadian gitu. Ada lagi nggak ya yang perlu dibahas, atau mungkin ada yang kepo soal peraturan lainnya? Mungkin kita bisa bahas di kolom diskusi. Lah, kolom komentar maksud saya. Kolom komentar, nanti komen di bawah mau ngobrolin soal apa mungkin. Dan makasih banget udah lihat. Sebenarnya ini untuk tugas. Tapi thanks for watching. Oh ya, semua sumber insya Allah terpercaya lah ya. Semua linknya aku taruh di description box. Bisa buat bahan bacaan. Kita harus budayakan literasi. Assalamualaikum.